Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, bikhair. Baiklah anak-anak Umi, di pembelajaran kali ini pembelajaran jarak jauh dari kita senantiasa besar harapan Umi kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. It's smarter to travel in groups. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita mulai membahas mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof artinya yang disandarkan, kata yang disandarkan ke kata setelahnya. Mudhofun ilaihi adalah kata kedua yang menjadi sandaran. Syaratnya adalah dia harus sama-sama berupa ismun, yakni kata benda dan kata benda. Baik, mudhaf dan mudhaf ilaih itu memiliki beberapa pola atau bisa dibilang tujuan fungsi. Yang pertama biasanya adalah untuk menunjukkan kepemilikan, yakni bahwa kata pertama mudhaf yang disandarkan adalah milik kata kedua, yaitu mudhaf ilaih atau kata yang menjadi sandaran. Contohnya ketika kita menemukan dua kata benda, qalamun, pulpen, dan ustazun, guru atau dosen. Untuk mengubahnya menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih, yang kita lakukan adalah pertama, qalamun, tanwinnya kita buang menjadi qalamu. Ustazun kita tambahin di awalnya alif lam dan akhirnya berbunyi i, yang awalnya ustazun menjadi ustazi. Maka qalamun tambah ustazun ketika menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih menjadi qalamul ustazi. Kata qalamun disandarkan kepada al-ustazi. Dalam hal ini polanya adalah pola kepemilikan. Jadi qalamul ustazi adalah pulpen miliknya ustadz atau guru atau dosen. Qalamu jadi mudhaf, statusnya al-ustazi menjadi mudhafun ilaih. Yang kedua, kalau kita menemukan kata kitabun, buku, talibun, siswa atau mahasiswa, maka menjadi kitabut talibi. Kitabunya disandarkan ke at-talibi.
berarti buku punya mahasiswa atau buku mahasiswa. Bukunya punya sang mahasiswa. Kitabu menjadi mudhaf, at-talibi menjadi mudhafun ilaihi. Baik, pola kedua atau fungsi kedua, biasanya mudhaf dan mudhaf ilaihi itu menandakan bahwa kata pertama terbuat dari kata kedua. Contohnya ketika kita menemukan kata babun yang artinya pintu, lalu khashabun artinya kayu, maka ketika menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih bunyinya menjadi babul khashabi. Babunnya disandarkan ke khashab. Maka artinya adalah pintu kayu atau pintu yang terbuat dari kayu. Babu jadi mudhaf, adalah mudhaf, al-khashabi adalah mudhafun ilaihi. Contoh selanjutnya adalah asirun, jus. Tufahun, apel. Ketika asirun disandarkan ke tufahun, bunyinya menjadi asirut tufahi. Asir disandarkan ke tufah, menjadi jus apel. Atau jus yang terbuat dari apel. Asiru menjadi mudhaf, at-tufahi menjadi mudhafun ilaihi. Contoh ketiga adalah khatamun, artinya cincin. Hadidun, artinya besi. Ketika kita ingin menyatakan cincin besi, maka bunyinya menjadi khatamul hadidi. Khatam disandarkan ke al-hadidi, maksudnya cincin yang terbuat dari besi. Khatamu menjadi mudhaf, al-hadidi menjadi mudhafun ilaihi. Pola ketiga yang banyak ditemukan, ini mudhaf dan mudhaf ilaihi banyak pola atau fungsi, tetapi kita hanya membahas yang sering ditemukan saja untuk pembahasan di awal-awal ini untuk pemula. Misalnya ketika kita menemukan kata ghurfatun yang berarti kamar, naumun, tidur. Maka ghurfah kamar tidur kan artinya kamar untuk tidur. Maka berarti, kalau menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih bunyinya menjadi ghurfatun naumi. Ghurfahnya disandarkan ke naumi. Maka ghurfatu menjadi mudhaf, an-naumi menjadi mudhafun ilaihi. Contoh selanjutnya ada kata ghurfatun dan julusun. Ghurfatun ruang, julusun duduk, ruang duduk atau ruang tamu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ketika menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih, ketika kata ghurfatun disandarkan ke julusun, maka bunyinya menjadi ghurfatul julusi. Ghurfatu menjadi mudhaf, al-julusi menjadi mudhafun ilaihi. Baik, sekarang bagaimana kalau mudhaf dan mudhaf ilaih gabungan dua kata itu menjadi objek? Kita sudah mengenal objek dari kata tunggal, contohnya darsun, itu kan satu kata. Ketika dia menjadi objek, maka bunyinya menjadi aktubu ad-darsa, diawali dengan alif lam dan akhirnya berbunyi a. Aktubu ad-darsa. Contoh lain, kata qahwatun, kopi, ad-darsun itu artinya pelajaran, aktubu ad-darsa, saya menulis pelajaran. Qahwatun artinya kopi, ashrabu artinya minum. Karena minum itu butuh objek dan aktubu itu butuh objek, maka yang setelahnya adalah objek. Ashrabul qahwata. Ini objek dari kata tunggal, satu kata ya. Berbeda dengan mudhaf dan mudhaf ilaih yang terdiri dari gabungan dua kata. Ketika kita ingin menyatakan babul khashabi menjadi mudhaf, maka yang berubah hanya ujung kata pertama, huruf terakhir kata pertama, yaitu pada babunya yang berubah. Dia bisa jadi babu, bisa jadi babi, bisa jadi baba, tergantung posisinya di dalam kalimat. Al-khashabi, kata kedua, ujungnya selamanya akan menjadi i, tidak akan berubah. Maka ketika kita ingin menjadikannya sebagai objek, aftahu babal khashabi, karena baba di sini menjadi objek. Al-khashabi tetap menjadi mudhaf ilaihi, tidak terpengaruhi oleh kata aftahu.
Asirul tufahi, jus apel. Kalau kita ingin menjadikannya objek, maka bunyinya menjadi asyrabu, saya minum asirat tufahi. Aftahu babal khashabi, saya membuka pintu kayu, pintu yang terbuat dari kayu. Asyrabu asirat tufahi, saya meminum jus apel. Kata qalamul ustazi, pulpen ustadz atau pulpen guru, ketika menjadi objek, maka dia menjadi akhudhu qalama al-ustazi. Akhudhu artinya saya mengambil, qalamal ustazi, pulpen guru. Kitabut talibi, bukunya mahasiswa, buku punya mahasiswa, ketika menjadi objek, maka aqra'u kitabat talibi, kitaba, tidak lagi kitabu. Karena dia jadi objek, sementara at-talibinya tetap bi karena tidak terpengaruhi oleh kata kerja aqra'u. Aqra'u kitabat talibi, saya membaca buku milik mahasiswa atau buku mahasiswa kalau dalam bahasa Indonesia yang simpel. Selanjutnya bagaimana kalau mudhaf dan mudhaf ilaihi didahului oleh partikel? Pada kata tunggal, contohnya as-sa'atu 'alal babi. 'Ala adalah partikel, setelahnya harus alif lam dan i ujungnya, 'alal babi. Jam itu berada di atas pintu. Contoh lain, al-qalamu fil haqibati. Pulpen itu fi di dalam al-haqibati, tas. Setelah partikel semuanya alif lam dan i. Itu kalau untuk kata tunggal. Bagaimana kalau yang datang setelah partikel min, ila, an, ala, fi itu adalah mudhaf dan mudhaf ilaih atau gabungan dua kata. Babul khashabi ketika datang setelah partikel atau didahului oleh partikel, maka dia menjadi as-sa'atu ala babil khashabi. Yang berubah adalah kata pertamanya saja. Kata keduanya tetap bi karena tidak terpengaruhi oleh apapun kejadian sebelumnya. As-sa'atu ala babil khashabi. Asirut tufahi ketika didahului oleh partikel, maka dia menjadi as-sukkaru fi asirit tufahi. As-sukkaru gula, fi asirit tufahi ada di dalam jus apel. Qalamul ustazi, pulpen guru, ketika didahului oleh partikel, bunyinya menjadi aktubu biqalamil ustazi. Aktubu, saya menulis. Bi artinya dengan atau menggunakan, biasanya untuk alat. Biqalamil ustazi, saya menulis dengan pulpen guru atau pulpen milik guru. Kitabut talibi, ini masih normal ketika didahului oleh partikel, maka menjadi anzuru, saya melihat, ke, ila, kitabi, karena didahului oleh ila, maka dia menjadi kitabi, at-talibi. Yang berubah adalah kata pertamanya saja, sesuai apa yang mendahuluinya. Baik, bagaimana kalau mudhaf dan mudhaf ilaih itu tidak didahului oleh partikel atau kata kerja yang mengubah, maka dia tetap menjadi u. Contohnya, haza babul khashabi, seperti sedia kala, seperti semula. Karena haza itu artinya ini, itu tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kata setelahnya. Tidak mengubah bunyi seperti partikel dan kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh lain, asirut tufahi hulwun. Ini tidak didahului oleh apapun, tapi hanya ditambahkan keterangan hulwun, artinya manis. Asirut tufahi hulwun. Jus apel itu manis. Dia bukan jadi objek, tetapi dia fungsinya diterangkan atau dijelaskan dengan kata-kata hulwun, yaitu manis. Qalamul ustazi 'alal maktabi. Qalamul ustazi di sini adalah mudhaf dan mudhaf ilaih yang tidak berubah karena memang tidak ada yang mendahuluinya yang mengharuskan adanya perubahan bunyi, tidak ada partikel dan tidak ada kata kerja. Dia fungsinya sama seperti asirut tufah, diterangkan oleh kata-kata. Kalau asirut tufah diterangkan dengan kata-kata hulwun, qalamul ustaz diterangkan dengan alal maktabi. Pulpen guru berada atau ada alal maktabi, di atas meja. Kitabut talibi fi haqibatihi. Buku mahasiswa itu berada di dalam haqibatihi, dalam tasnya.
kitabut tolibinya tetap kitabu karena tidak ada yang mendahului baik itu partikel ataupun kata kerja yang menjadikannya objek. Huna ghurfatul julusi. Di sini adalah ghurfatul julusi, kamar atau ruang duduk, ruang tamu. Di sini dia didahului oleh huna. Huna itu adalah kata petunjuk tempat sama seperti haza dan hazihi, zalika sama tilka. Dia tidak mengubah atau memberikan pengaruh kepada kata setelahnya. Dia hanya menjelaskan. Sehingga bunyi ghurfatu tetap ghurfatu, tidak berubah. Hunaka ghurfatun naumi. Di sana ada ghurfatun naum, kamar tidur. Hunaka sama seperti huna dan hadza, dia hanya katakan tempat dan tidak mempengaruhi kata setelahnya. Artinya tidak mengubah bunyi seperti partikel dan kata kerja yang membutuhkan objek. Baik, sekarang latihan ini bahasa Indonesianya adalah saya menyapu kamar tamu. Kira-kira membacanya bagaimana? Kalau tanpa didahului oleh kata kerja, bacaannya ghurfatul julusi. Menyapu itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Maka ghurfatul julusi menjadi objek, sehingga bunyinya menjadi aknusu ghurfatal julusi. Yang berubah adalah kata pertama saja, karena kata kedua tidak dipengaruhi oleh partikel ataupun kata kerja. Selanjutnya, latihan kedua, saya membaca buku di ruang tamu. Bagaimana membacanya? Di sini ada satu objek, yaitu buku, karena dia dibaca. Ada partikel V, setelahnya harus I. Kalau pada partikel tunggal, kata setelah fi harus langsung alif lam, tetapi karena ini katanya dua, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih, maka alif lamnya dipindahkan ke kata yang terakhir. Bunyinya menjadi aqra'u, saya membaca al-kitaba, karena dia menjadi objek fi ghurfatil julusi. Hanya satu yang boleh pakai alif lam, yaitu yang kedua saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.